Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, marilah sama-sama kita tambahkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita di antara hamba-hambanya yang sadar di akhir zaman ini, sehingga tidak sembarangan untuk mendidik anak-anak kita. Dan kita diberi oleh Allah kesadaran untuk sangat menjaga amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita melalui tulang sulbi kita, melalui mani-mani kita, rahim istri-istri kita. Saat mereka terlahir ke muka bumi, maka fitrah mereka kita salurkan selaras dengan fitrah yang Allah turunkan dari langit. Kita bersyukur pada Allah karena banyak orang tua kehilangan orientasi yang benar. Tidak sedikit orang tua yang fokusnya adalah masa depan anak sebatas dunia yang fana ini. Sementara kita diberi oleh Allah kesadaran untuk fokus anak kita menjadi anak surga, di mana kita pun harapan kita mampu diuntungkan oleh anak kita ini nanti pada hari kiamat. Bukan begitu Bapak Ibu? Kita berharap kita termasuk orang tua yang beruntung, dibela, ditolong oleh anak-anak kita. Dan itu tidak banyak para orang tua yang diberi kesadaran begini oleh Allah. Maka kita bersyukur kepadanya. Setelah itu kita menyampaikan salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, tema yang kita angkat pada acara besar kita hari ini, temanya adalah mempersiapkan generasi gemilang akhir zaman. Saat kita bercerita tentang akhir zaman, saya harus memastikan kepada Bapak Ibu, apakah tema ini up to date? Apakah tema ini layak? Apakah tema ini pantas? Apakah kita terlalu dibayang-bayangi oleh semacam gambaran yang menakutkan padahal sangat lama lagi masanya? Atau memang kitanya yang kurang ngeh, kitanya yang kurang informasi, kurang memburu, kurang mengejar, sehingga kita merasa dunia ini masih begitu lama, padahal dia sudah sangat dekat lagi mengetuk pintu-pintu kematian kita seluruhnya, atau pintu kematian dunia dan alam semesta ini. Bapak Ibu, kajian saya tentang akhir zaman dulu banyak berangkat dari pembahasan-pembahasan yang mula-mula secara ilmiahnya sangat lemah. Akhirnya perjalanan waktu, karena kita terus memburu, membuka, membaca, belajar, duduk, bermajelis, lama-kelamaan materi ini pun menjadi kuat dan menjadi materi yang mengkristal, sehingga materi ini untuk saat ini, alhamdulillah, bagi para ahli ilmu menjadi materi yang layak untuk disimak. Saya sangat berharap materi ini sebenarnya didengarkan oleh para alim ulama kita, dan mereka memberikan masukan serta kritikan. Dan harapan itu mulai terkabulkan. Tidak sedikit saya mendapatkan motivasi dari para alim ulama kita, tokoh-tokoh dan dai-dai nasional kita, tentang materi yang hari ini akan saya kongsikan kepada Bapak Ibu semua. 2 bulan yang lalu, ketika kami mengadakan acara endurance Pak, tingkat Sumatera, yaitu pertandingan membawa kuda dalam 20 km di daerah Okura dan sekitarnya. Kehadiran saya di sana didengar oleh masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya para ahli ilmu dan pengajian, dan mereka mendesak saya untuk berkenan memberi waktu ceramah atau tabligh akbar dadakan di Masjid Al-Falah di Pekanbaru. Sulit saya menolak dan saya iakan.
Saya iakan sekarang malam, besok malam Pak, penuh membludak jamaahnya. Dan saya sampaikan materi tentang akhir zaman ala kadarnya, karena mengingat kelelahan fisik juga tidak terkira. Saya tidak menyangka dalam pengajian saya itu hadir seorang tokoh ulama karismatik Riau. Semoga Bapak Ibu dengar nama ini. Beliau termasuk yang paling dihormati dan sangat disegani, Ustadz Mustafa Umar. Dari awal sampai akhir materi beliau mendengarkan, dan beliau bersembunyi di sebuah tempat yang saya tidak bisa melihat. Dia ingin simak dari awal. Setelah pengajian saya selesai, tanya jawab pun diskusi terjadi. Selesai, panitia berkata, Ustadz Zul, dari awal tadi sampai akhir ulama kita, Ustadz Dr. Mustafa Umar menyimak semuanya. Darah mbo pada sie Pak. Saatnya saya dimandiin, dicuci oleh ulama kita. Saya siap. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan, dan saya wajib untuk menerima segala masukan yang membangun untuk dakwah ini. Saya siapkan mental saya. Lalu bagaimana? Ustadz Buya, alim ulama kita ini ingin berjumpa langsung dengan Ustadz Zul. Kapan? Sekarang. Siap, saya bilang. Di ruang khusus Ustadz, ternyata beliau membawa ketua umum Masjid An-Nur, ya, masjid yang terbesar di Pekanbaru. Beliau membawa. Ternyata beliau bawa bukan hanya satu orang, beberapa orang-orang penting, tokoh-tokoh Islam penting di Pekanbaru beliau bawa. Duduk bermajlis di satu tempat yang saya tidak bisa melihat. Sesampainya di ruangan itu, kami berpelukan. Ternyata beliau adalah senior saya di Mesir, Ustaz Dr. Mustafa Umar ini. Dan saya merendahkan diri saya karena memang layak. Dia adalah orang yang mulia, terhormat dan berilmu. Saya katakan, nasihati saya, kritik saya siap merubah, saya siap untuk melakukan perbaikan, dan jazakumullah khair Ustaz. Kata beliau, Ustaz Zul, yang antum sampaikan tadi tidak boleh sedikit orang mendengar. Maksud saya bagaimana? Kita akan adakan acara ini besar-besaran di Masjid An-Nur. Saya akan fasilitasi, dan ini ketua umum Masjid An-Nur, untuk mengadakan acara yang besar untuk menyampaikan materi ini. Dan subhanallah, kemarin tim dari Majelis Ulama Riau, Pekanbaru, itu sudah kontak-kontakan dengan kita, deal di acara insyaallah Februari tanggal 11, 12 bila saya tidak salah, Sabtu dan Minggu, 2 hari Pak, mengadakan acara tentang seminar akhir zaman bersama saya. Ini menandakan apa? Materi ini sudah layak untuk ditayangkan di kalangan ahli ilmu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemarin 1 bulan yang lalu saya menyampaikan materi ini di yang mengundang malah langsung mufti apa yang di dekat Kuala Lumpur, langsung muftinya yang hadir dan Selangor, mufti Selangor, namanya sama dengan saya, ya, Syekh Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Zulkifli. Taib, subhanallah kaum muslimin, kami pun menyampaikan materi ini seharian penuh. Materi ini kaum muslimin akhirnya mulai booming dan sudah mulai menjadi materi seluruh dunia. Kalaulah saya diberi Allah kemampuan bicara dalam bahasa Inggris, mungkin waktu kita sudah tidak ada lagi untuk di Payakumbuh bersama-sama. Baik, ada apa? Kenapa saya menyampaikan cerita ini? Supaya Bapak jangan menganggap ini perkara basi, Pak. Karena yang menilai ini sudah kalangan tokoh, kalangan ulama, bukan hanya skala nasional, tetapi sudah skala internasional. Kajian kita ini menjadi bidikan tajam dan menjadi rujukan untuk perkara-perkara yang bisa menyadarkan banyak manusia, banyak lapisan. Dan ini ada hubungan langsung dengan program kita mendidik anak-anak kita, mempersiapkan generasi gemilang akhir zaman. Ciri khas saya ngaji di mana-mana, seelit apapun tempatnya. Kemarin di Melbourne, acara seminar akhir zaman juga 2 hari, dihadiri oleh orang-orang yang high class, Pak. Kemudian lanjut ke Sydney. Sehebat apapun auditoriumnya, tetap saja saya minta wajib ada whiteboard.
Ini ciri khas saya. Nggak bisakah pakai slide saja Ustadz? Bisa. Tetapi kekuatan nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang digores oleh pena tersebut. Ternyata saat pena menggoreskan ilmu, maka seolah-olah menggoreskan ke hati dan ke memori paling dalam dari masing-masing orang yang mendengarkannya. Maka kekuatan kalam saya tidak akan pernah tinggalkan. Ini salah satu kenapa Ustadz Fauzil Azim, masih ingat dengan beliau? Ustadz Fauzil Azim, beliau mengatakan saya sudah meninggalkan menyampaikan presentasi dengan menggunakan slide. Saya akan fokus dengan tulisan. Karena pengaruhnya besar bagi jiwa, khususnya bagi mustami'. Penekanan bahwa kita ada di akhir zaman dapat dibuktikan dengan beberapa bukti berikut ini. Pertama, hadis sahih Imam Muslim. Umar bin Khattab bercerita, saya sedang bersama sahabat-sahabat mengelilingi Nabi Muhammad. Beliau sedang duduk, kami duduk mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba seorang lelaki dengan perawakan yang sangat rapi dan sangat tampan. Rambutnya hitam, ikal, sebahu. Wajahnya sangat menarik. Baju jubahnya sangat putih, bersih. Tidak nampak tanda-tanda bahwa orang ini dari safar yang jauh. Dan tidak ada satu orang pun di antara kami kenal dengan dia. Dengan sangat percaya diri dia langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad. Dan dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Kedua telapak tangannya diletakkannya di atas kedua paha Nabi, face to face. Wajah bertemu wajah, mata bertatap mata. Dia bertanya, Nabi menjawab. Setiap kali Nabi menjawab, setiap kali dia berkata, "Shadaqta." Jawaban engkau benar. Sehingga kami merasa terheran-heran dengan orang ini. Siapa dia sebenarnya? Dia yang datang, dia yang bertanya, setelah dijawab, dia yang membenarkan. Ini orang siapa? Kemudian, pertanyaan terakhirnya adalah, mata sa'ah, ay Muhammad. Kapan kiamat akan terjadi? Nabi menjawab, untuk pertanyaan yang ini, yang bertanya lebih tahu daripada saya. Saya sendiri tidak tahu. Jujur Nabi mengatakan, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Saya tidak tahu. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, sampai kiamat tidak ada satu orang pun yang tahu tentang kapan persisnya kiamat akan terjadi. Semua ramalan-ramalan kiamat, siapapun yang cerita, wajib kita tolak mentah-mentah. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan akan terjadinya? Jawab Muhammad, ila rabbika muntahaha. Tentang kapan kiamat terjadi, Allah yang tahu. Setelah menjawab begitu, Nabi ditanya lagi oleh orang ini, akhbirni an amaratiha. Bisa nggak ceritakan kepada saya tentang ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat akan terjadinya. Nah, saat pertanyaan ini diajukan kepada Nabi, apa kata Rasulullah? Kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Saya bisa jawab. Jawaban Nabi dalam konteks hadis itu, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau hidup dan engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka adalah kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak beralas kaki dan bertelanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya. Dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Selepas Nabi menjawab begini, orang tersebut pergi.
Rasulullah bertanya kepada Umar. Digabiknya Umar di Nabi, "Hai Umar, ente tahu itu tadi orang siapa?" "Enggak ya Rasulullah." "Kejar dia, tangkap, bawa kemari." Giliran kita yang tanyain, itu orang siapa? "Siap ya Rasulullah." Dikejar oleh Umar, Pak. Langkah Umar bin Khattab itu hampir 2 kali langkah para sahabat. Karena Umar memang tinggi besar. Tapi dikejar, orang itu sudah tidak ada. Begitu cepat perginya. Hilang. Kata Rasul, "Innahu Jibril." Itu tadi adalah malaikat Jibril. Dia datang kemari ini atas perintah Allah buat menggali dan mencongkel informasi tentang hakikat isi agama ini. Dan semua yang ditanyakan, saya jawab itulah isi agama. Liyu'allimakum dinakum. Ini hadis Sahih Muslim, Pak. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaan Abu Hurairah? "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin-miskin, kere, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki dan bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah?" Jawaban Nabi, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat, Pak. Ibu, kita lihat fakta. Jazirah Arab dulu namanya, sekarang sudah pecah menjadi 7 negara. Jazirah Arab dulu, sebelum minyak bumi ditemukan, miskin nggak? Miskin nggak, Bu? Miskin. Gurun Sahara yang tandus, tanah yang kering, bukit-bukit dan dari bebatuan yang sangat panas. Tidak ada yang bisa diharapkan. Masa depan apa yang bisa diharapkan? Tidak ada. Miskin penduduknya, Pak. Tapi saat minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab langsung berubah menjadi negeri petrodolar, kaya raya. Dan akhirnya mereka mendirikan masing-masing negara-negara sendiri-sendiri. 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Betul tidak? Inilah dia yang disebut dengan negara-negara teluk. Kaum muslimin yang kami muliakan, nama aslinya Jazirah Arab. Dan sekarang yuk kita lihat apa yang dibuat oleh masing-masing negara ini di kota-kota besar mereka. Pak, jangan jauh-jauh dulu deh. Mekah. Perhatikan apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di kota Mekah, di sekitar Masjidil Haram. Bukit-bukit yang ada dihilangkan, diratakan dengan tanah, lalu bermunculah gedung-gedung tinggi pencakar langit. Betul tidak? Lihat Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, Pak, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5, megah-megah, besar-besar dan mewah-mewah. Silakan ke Riyadh, ibu kota Riyadh, Pak, di tangan Pangeran Salman dulu menjadi gubernur, langsung disulap kota Riyadh menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya. Silakan ke negara tetangga. Bapak mau lihat apa yang dia dibuat oleh pemerintahan Kuwait di kota Kuwait. Masya Allah. Bapak lupa, ibu akan lupa kalau kita sedang ada di negeri Arab. Silakan datang ke Dubai, Abu Dhabi. Abu Dhabi orang katakan kayaknya belum sah dan belum pernah dianggap ke Arab kalau belum masuk ke Abu Dhabi, Pak. Indah kotanya dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Abu Dhabi. Silakan datang ke Dubai. Bapak, ada nggak gedung-gedung yang seperti gedung-gedung yang ada di Dubai, pencakar-pencakar langit? Bahkan sampai tahun ini, gedung tertinggi nomor 1 di dunia belum ada yang mengalahkan gedung tertinggi nomor 1 yang ada di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Burj Khalifa ini ketinggiannya 828 meter. Belum ada yang mampu mengalahkannya. Lalu apakah persaingan untuk membangun gedung-gedung yang tinggi ini sudah selesai? Tidak. Ternyata di Jeddah, Pak, sekarang masuk tahun ke-7. Pembangunan gedung yang direncanakan mengalahkan Burj Khalifa yang ada di Dubai. Berarti yang ke depan menjadi gedung nomor 1 tertinggi di dunia akan beralih di Jeddah, di tepi Laut Merah, Pak. Masuk tahun ke-7. Yang membangun ini adalah orang terkaya nomor 5 dunia. Pangeran Al-Walid bin
talal. Tinggi gedung yang akan mereka bangun direncanakan 2018 selesai adalah 1,2 kilometer. 1,2 kilometer. Jadi kalau orang dari bawah, lantai bawah, naik lift dengan kecepatan yang sangat laju, dengan teknologi paling mutakhir, 15 menit baru nyampe tingkat paling atas. 15 menit. Masya Allah. Menghabiskan dana ratusan triliun kalau dirupiahkan uang kita. Bangsa yang miskin, hanya pengembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Hari ini sudah kita temukan zaman itu. Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Baik, ini fakta yang pertama. Ini bukti yang pertama. Yang kedua, agar Bapak Ibu mempunyai keyakinan sama, kita harusnya mempersiapkan generasi macam apa. Setelah mendengarkan ini, saya yakin Bapak Ibu yang mau fokus menyimaknya akan berubah mindset kita. Menjadi sebuah perubahan yang lebih positif, perubahan yang lebih signifikan insya Allah kepada perbaikan-perbaikan yang sifatnya mendasar. Perhatikan whiteboard saya. Bapak Ibu, bukti kedua bahwa kita sudah di akhir zaman. Ini adalah, saya singkat, the end of the world. Ya, saya singkat dengan langsung saja, kiamat. Ini kiamat, kehancuran alam semesta. Dari Nabi Muhammad SAW diutus, kita sebut dengan star. Nabi berkata, umatku tidak akan pernah menyaksikan terjadinya kiamat. Jadi umat Islam tidak akan pernah menyaksikan terjadinya kiamat. Kenapa demikian? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Seluruh umat Nabi, seluruh orang Islam Allah wafatkan terlebih dahulu, sehingga tidak tersisa satu orang pun di muka bumi ini yang masih kenal dengan Allah, yang masih beriman kepada Allah. Allah wafatkan serentak. Bahkan kata Rasulullah, selagi di bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih kenal dengan Allah, masih beriman dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Oh, dengan ini nanti Bapak Ibu mungkin ada yang berkata, kalau begitu Pak Ustaz lama kiamat ini tu. Awak sih kini 1,7 M banyaknya di bumi gua. 1,7 miliar. Sementara Rasul berkata, satu orang saja masih tersisa hidup dan dia kenal dengan Allah. Dia pandai melafazkan kalimat Allah. Allah masih tunda kiamat 40 tahun lagi. Pak Ustaz, itu kan ada, itu kan jauh namanya itu. Kita banyak sekarang 1,7 miliar. Awas, ini nanti akan terjawab dengan cepat insya Allah. Nabi star. Nabi Muhammad ya diutus, ini adalah starnya. Dan Nabi bersabda, mulai daripada beliau sampai seluruh umatnya habis, disebut dengan finish. Ya. Startnya dari Nabi Muhammad diutus sampai habisnya umat beliau finish, belum kiamat ya, karena menjelang kiamat umat Nabi Muhammad Allah wafatkan terlebih dahulu. Paham Bapak Ibu? Nah, dari beliau ini sampai umatnya habis, Nabi mengatakan kamu akan menjalani 5 fase sejarah. 5 fase sejarah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, takunun nubuwah fikum masya'allah an takun. Thumma yarfa'uha Allah idha sya'a ayarfa'aha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Fatakunu ma sya'allah an takun. Thumma yarfa'uha idha sya'a ayarfa'aha.
thumma takunu mulkan 'addan fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa'a ay yarfa'aha thumma takunu mulkan jabariyan fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa'a ay yarfa'aha. Penutup, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Thumma sakat. Di hadis yang lain setelah Nabi mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah ta'ummul arda. Taib. Artinya apa? Sejak beliau diutus sampai seluruh umatnya wafat, kamu akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama kata Nabi, ahdun nubuwah. Ahdun nubuwah. Fase yang pertama di mana umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berlangsung hanya 23 tahun, Pak. Sejak Nabi berumur 40 tahun, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, lalu wafat di Madinah dalam usia 63 tahun, tepat 23 tahun, fase pertama telah selesai. Umat Islam masuk pada fase kedua. Thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian kalian setelah itu akan memasuki fase khilafah rasyidah yang hidup Islam pada masa itu dengan konsep kenabian. Dan Nabi mengatakan itu berlangsung selama 30 tahun. Kalau ini 23 tahun, ini 30 tahun. Yang memimpin umat Islam adalah khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Ketekna tulisannya, Bu. Ya, anggap saya gadang, Bu, ya. Nah, disesuaikan dengan papan tulisnya. Toh saya memperjelas dengan penjelasan ini. Baik, khilafah ini telah berakhir pada saat Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dibunuh, syahid. Ternyata baru 29,5 tahun. 6 bulan lagi kemana? 6 bulan lagi khilafah dipegang oleh anak kandung Ali bin Abi Thalib yang dipilih oleh kaum muslimin sebagai khalifah berikutnya. Hanya 6 bulan di tangan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali segera menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu memimpin di daerah Syam, di Damaskus. Demi apa? Demi mempersatukan suara dan kalimat kaum muslimin. Inilah yang dulu Nabi mengatakan sambil megang Hasan, di tangan anakku ini kalimat kaum muslimin nanti yang terpecah akan menjadi satu. Dialah pemersatu kalimat kaum muslimin. Tepat, Pak, 6 bulan Hasan bin Ali menjadi khalifah, dia pun menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka timur dan barat dunia Islam kembali bersatu. Sejak itu fase kedua khilafah telah selesai. Di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan mulailah fase ketiga, dan ini ternyata panjang, Pak. Fase ketiga mulkan 'addan, ya. Fase ketiga mulkan 'addan, di mana para khalifah sudah menggunakan sistem kerajaan. Apa yang dimaksud dengan sistem kerajaan? Yang memimpin umat Islam tetap gelarnya khalifah, masih menginduk pada satu sentral titik, yaitu khilafah Islamiyah. Hanya saja kaum muslimin, hanya saja apabila dia meninggal dunia sang khalifah, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini udah sistem kerajaan, betul? Ini udah sistem kerajaan. Dan ini paling lama, diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Berlangsung selama 1223 tahun. Fase ini, fase ketiga, disebut dengan fase kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit. Ya, fase kerajaan. Lama, Pak. Sudah selesai nggak fase ini? Sepakat ahli sejarah mengatakan fase yang ketiga ini telah selesai. Kapan? Dengan runtuhnya atau tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Ya, fase ini telah tutup buku.
Umat Islam masuk pada fase yang paling berat dalam sejarah mereka ada di bumi ini. Inilah dia fase keempat. Dan saya perbesar ya, saya zoom. Fase keempat. Kita hidup di fase ini sekarang. Awas, tema kita mempersiapkan generasi gemilang di akhir zaman. Kalau melihat fase keempat, lanjutannya pasti fase kelima enggak? Baik kaum muslimin, ini fase keempat. Pada fase keempat ini, tidak ada satupun khalifah Islam yang memimpin umat Islam pada masa itu. Nabi mengatakan, mulkan jabarijan. Penguasa-penguasa di negeri-negeri muslim pada fase keempat diktator. Jahat, zalim, keras di seluruh dunia. Ya. Maka jangan heran kok mau dikubana keadaan Islam kini. Memang iya, ini fase keempat. Mohon dipahami, kondisi kita di fase keempat ini sangatlah berat. Ini adalah fase kediktatoran. Fase kediktatoran. Dan fase keempat ini disebut dengan al-fitan. Al-fitan. Kalau pernah Bapak Ibu mendengar hadis-hadis fitan, itu kebanyakan terjadi pada fase keempat. Nabi mengatakan orang yang berpegang erat dengan Islam pada saat itu, kata Rasulullah, seperti menggenggam batu bara yang menyala. Tetap dipegang, tangan tersah hangus, terbakar. Kalau dilepaskan, dia lepas dari Islam. Saking beratnya berislam di akhir zaman, akan banyak sekali, apalagi dalam kondisi ini Bapak Ibu, Bapak akan lihat hari demi hari, kata Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah akan datang nanti suatu zaman, ini dia zamannya, zaman fase keempat ini. Orang-orang yang hidup dari umatku pada zaman itu, dia akan merasakan hari-harinya lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Dan hari-hari ke depan lebih berat daripada hari-hari ini. Makin bertambah waktu ke depan, bukan makin baik keadaan, tetapi makin bertambah berat dalam hal apa saja, dalam segi apa saja. Silakan Bapak Ibu perbandingkan saja. Sebelumnya, generasi kita dulu Pak, ada nggak fitnah seperti internet sekarang? Ada nggak? Zaman-zaman kita di usia anak-anak kita sekarang ini, nggak ada. Anak-anak sekarang lebih jelek, lebih bobrok, dan jauh lebih rusak daripada anak-anak 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Betul tidak? Sekarang anak SMP sudah pandai menjajakan diri bak pelacur-pelacur melalui internet. Anak-anak SD sudah mengerti tentang hubungan seks, sudah mengerti seluk-beluk tubuh wanita dan laki-laki, bahkan sudah menjadi pencandu narkoba SD. Jadi apa generasi ini kaum muslimin? Ke depan seperti apa? Makin jelek, dijamin. Dalam hal ekonomi, makin kesini kita makin terjepit Pak. Kita akan makin terhimpit, keadaan semakin susah. Gaji kalian besar, tapi kalian tidak akan pernah cukup dengan himpitan beban hidup. Apalagi orang yang gajinya kecil, betul tidak? Kaum muslimin, keadaan alam juga tidak semakin baik. Politik apalagi, makin kesininya makin panas politik Pak. Terasa enggak? Terasa enggak? Dan itu bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Ini fase keempat loh. Ini fase keempat. Pada fase keempat ini sangat berat kaum muslimin. Bapak akan menemukan apa-apa fakta yang akan kita jalani, yang terjadi di Indonesia 2017 ini. Apa yang akan terjadi 2018, Bapak Ibu akan menyaksikan semuanya. Kedepannya bukan makin baik, tetapi yang makin baik itu hanya kualitas orang berimannya. Makin kesini kualitas orang beriman makin teruji. Imannya makin kuat, imannya makin mengkristal, imannya semakin bagus. Iman. Coba lihat, sekarang Bapak lihat, di mana-mana para orang tua ingin nggak anak-anaknya menjadi hafiz Quran? Di mana-mana para orang tua. Saya lihat yang muslim loh ya, yang mukmin pasti. Kalau dulu nggak kebayang Pak, jumlah para hafiz sudah bermunculan di mana-mana sekarang ini. Subhanallah. Pesantren-pesantren sudah bermunculan, marak di mana-mana dan digemari karena orang-orang tua yang beriman putus asa melihat nasib masa depan anak-anaknya jika tidak disekolahkan di sekolah yang benar.
Pengajian-pengajian marak, wanita-wanita dengan jilbab-jilbab yang dalam dan besar-besar sudah bermunculan di mana-mana. Bapak melihat ujian demi ujian, tempaan demi tempaan yang dijalani dan dihadapi oleh manusia semakin menjadikan mukmin yang hidup pada masa-masa ini semakin bertambah imannya. Ini fase keempat. Jadi ada sisi baiknya, Pak. Pada fase keempat ini kondisi orang beriman makin baik imannya. Di waktu yang sama kondisi orang munafik makin kelihatan orang-orangnya. Orang munafik makin kelihatan orang-orangnya. Taib kaum muslimin, fase keempat pasti berakhir. Berapa lama fase keempat ini? Enggak lama. Enggak lama. Kok tahu enggak lama? Fase keempat akan berakhir dan dilanjutkan oleh fase kelima. Sebentar, fase kelima ini Nabi menyebutkan bahwa umat Islam kembali seperti ini. Dengan penamaan yang sama, khilafah ala minhajin nubuwah. Allah janjikan fase kelima nanti Islam akan kembali memimpin dunia. Anehnya khilafah ala minhajin nubuwah. Di sini khilafah ala minhajin nubuwah, di sini khilafah ala minhajin nubuwah. Artinya kualitas orang yang akan tegakkan khilafah di sini sama dengan kualitas generasi awal yang dibina dan dididik oleh Rasulullah SAW. Mereka pencinta sejati Al-Quran. Mereka melebur dan menyatu ruh, jiwa, daging, darah hidup mereka dengan sunnah Rasulullah. Bagi mereka Islam segala-galanya. Untuk Islam dia mau apa saja. Ini akan wujud generasi seperti ini. Ya, itulah yang akan menutup fase umat Islam. Allah janjikan hal ini dalam Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55. Allah janjikan. Oh Ustaz, bila tu Ustaz? Lama mungkin lah itu Ustaz. Kaum muslimin, mari kita dengarkan. CIA. Semoga Bapak Ibu tidak asing mendengarkan nama CIA ini, ya. Intelijen Amerika Serikat. Di pernyataan resmi mereka yang dirilis di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat mengatakan bahwa masa depan dunia ke depan akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah.